Halo sahabat Indo Mantul News. Oke, lanjut dua kabar yang cukup panas guys. Ini yang pertama datang dari bocoran terkait pengadaan rudal misterius yang jumlahnya sangat besar, yaitu mungkin sekitar 7 triliun atau bahkan di atasnya guys, yang disebut sebagai program pengadaan dual mission missile. Nah lo, lantas rudal apakah itu? Bagaimanakah kebocorannya? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang makin panas, negara Israel kini dikabarkan tengah benar-benar berambisi nih mengincar Indonesia. Bukan untuk dihantam guys, tapi diincar untuk dijadikan teman. Nah lo, ada apakah gerangan? Apakah alasannya? Bagaimanakah kabar lengkapnya? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama bocoran lagi guys dari akun lembaga Kris membocorkan sebuah pinjaman luar negeri yang disebut berasal dari UniCredit Card. Ini adalah bank dari Republik Ceko guys, dengan nilai katanya 361.757.851 euro. Jadi ini sekitar 6 triliun lebih kalau dikurskan ke rupiah. Biasanya pinjaman besarnya 85% dari nilai kontrak. Artinya nilai kontrak aslinya bisa lebih dari 400 juta euro guys. Bahkan bisa di atas 500 juta euro. Dan pinjaman besar itu katanya adalah untuk pengadaan dual mission missile. Dan sudah efektif sejak 24 Mei 2024 lalu. Nah, pertanyaannya, rudal apakah itu yang dimaksud dalam program pengadaan dual mission missile? Karena ini katanya adalah pengadaan yang sangat misterius guys. Nilai yang sangat besar, ratusan juta euro. Jadi kita tebak berdasarkan kata kunci guys. Jadi nilai kontrak di atas 400 juta euro. Bahkan bisa jadi di atas 500 juta euro. Kalau Bank Ceko ini dengan Indonesia. Kalau untuk rudal, setahu Mimin ini berkaitan dengan rudal-rudal dari Turki guys. Kemudian kata kunci lainnya adalah dual mission missile. Nah, ini banyak arti nih. Kalau mengacu pada jenis rudal, maka ini bisa jadi satu misil untuk dua jenis target. Bisa darat dan udara atau laut dan darat. Tapi kalau ini mengacu pada sebuah program pengadaan, maka program dual mission missile ini bisa juga diartikan sebagai nama proyek. Sehingga bisa jadi ini maksudnya adalah dua sistem misil terpisah yang jadi satu program dalam satu pinjaman. Satu pinjaman untuk mengcover dua jenis proyek, tapi saling berkaitan. Dan setelah admin ceki-ceki dan berpikir lumayan panjang sampai agak bengong, maka yang paling mendekati untuk proyek rudal ini adalah pengadaan kombinasi rudal KAN plus MRAD. MRAD adalah proyek Medium Range Air Defense yang juga dibiayai oleh Bank Ceko. Kemudian ternyata lebih dalam lagi, admin ceki-ceki berselancar di dunia internet. Maka benar dari sumber media Ceko yaitu Ekonomi Denik. Ini dia sumbernya yang diwartakan kembali oleh Defense Studies. Maka benar perusahaan Excalibur Internasional yang tergabung dalam grup CSG saat ini sudah melaksanakan dua proyek persenjataan besar untuk Indonesia guys. Sebagai bagian dari proyek MRAD, Medium Range Air Defense, perusahaan akan memasok sistem pertahanan udara jarak menengah kepada Angkatan Udara Indonesia. Turki juga akan mengirimkan sistem rudal balistik taktis dengan total harga kedua proyek secara keseluruhan melebihi 500 juta euro. Nah, ini dibiayai oleh Bank Ceko, sehingga dual mission di sini kemungkinan mengacu pada kombinasi dua misi, yaitu offensive strike dengan rudal KAN dan defensive air defense untuk proyek MRAD yang digarap oleh Excalibur Internasional atau Ceko Soplak Group dari Ceko untuk Indonesia. Nilainya cocok, 500 juta euro total dengan 361 juta euro pinjaman.
Waktunya pun cocok, aktif sejak tahun 2024, dan perusahaannya cocok semua dari Ceko. Sehingga dual misil kita ambil kesimpulan adalah label administrasi pinjamannya, guys. Oke, yang kedua, lanjut kabar panas, guys. Kini lagi datang dari Timur Tengah dan langsung menyeret nama besar kita, Indonesia, ke dalam orbit politik negaranya Bapak Netanyahu, Israel, guys. Nah, jadi admin kutip dari CNBC Indonesia dikatakan bahwa tanda-tanda Israel mulai melirik Indonesia kini ternyata makin jelas, guys. Dan bukan sembarangan, langkah ini pun diyakini punya motif besar di baliknya. Nah, yang pertama disebutkan menurut laporan The Arab News yang berbasis di Kuwait yang dikutip pada Selasa 21 Oktober 2025 kemarin, disebutkan bahwa Perdana Menteri Israel yaitu Bapak Benyamin Netanyahu tengah berambisi keras untuk mendekati dua negara besar berpenduduk Muslim, yaitu Arab Saudi dan Indonesia. Nah, disebutkan ini bukan hanya untuk diplomasi semata, guys, tapi ternyata juga sebagai strategi politiknya Bapak Netanyahu, yaitu untuk mengamankan kekuasaan dan memperkuat peluang kemenangan di pemilu Israel yang bakal digelar tahun depan, tepatnya November 2026. Dan di balik semua ini, ada skema besar yang namanya Abraham Accord, alias Perjanjian Abraham yang dulu diinisiasi langsung oleh sang big boss, yaitu Paman Donald Trump, guys. Perjanjian ini ya pada dasarnya adalah langkah normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab dan Muslim yang sebelumnya enggan membuka hubungan diplomatik karena faktor. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Nah, ini menurut The Arab News. Jadi Netanyahu katanya ingin menjadikan normalisasi dengan Indonesia sebagai senjata politik untuk meningkatkan pamornya menjelang pemilu, guys. Jadi kalau bisa tembus hubungan dengan Indonesia, sebuah negara muslim terbesar di dunia dengan ekonomi yang terus tumbuh, maka itu katanya bakal jadi prestasi luar biasa dan simbol kekuatan diplomasi Israel. Namun media Israel sendiri yaitu Kan mencatat bahwa peluang Netanyahu untuk menaikkan kesepakatan dengan Arab Saudi masih dianggap realistis, guys. Tapi untuk Indonesia jalannya dinilai bakal jauh lebih sulit katanya. Namun meski begitu, Netanyahu pun disebut akan tetap puas jika berhasil mendapatkan salah satunya, karena keduanya sama-sama punya pengaruh besar di dunia Islam. Nah, ini jelas alasannya, guys. Yang pertama, kalau Arab Saudi karena ya punya bobot tinggi. Jadi Arab Saudi ini kan merupakan pusat ekonomi Timur Tengah, pemimpin de facto dunia muslim dan penjaga dua kota suci Mekah dan Madinah. Sementara Indonesia selain negara dengan mayoritas muslim, juga kini dianggap sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang naik daun di kawasan Asia Pasifik. Jadi jelas kalau hubungan diplomatik itu terbentuk, maka nilai politis dan strategisnya buat Israel bakal luar biasa besar. Nah, terkait hal ini laporan Yediot Aharonot dari Israel bahkan sempat menyebut bahwa Indonesia mungkin saja membuka peluang hubungan jika Israel mencabut penolakannya terhadap keanggotaan Indonesia di OECD, guys. Organisasi ekonomi negara-negara maju barat yang mau dimasuki oleh Indonesia. Kemudian isu juga pernah semakin liar ketika channel-channel 12 Israel juga menulis bahwa Indonesia disebut-sebut berunding diam-diam, guys, dengan Israel soal memfasilitasi pengusiran warga Palestina dari Gaza. Dan klaim ini langsung memicu reaksi keras pada waktu itu. Dan yang paling bikin heboh baru-baru ini juga media Israel sempat menulis bahwa Pak Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Israel minggu-minggu kemarin. Namun kabar itu pun langsung dibantah tegas oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau dirangkum maka langkah Israel ini jelas, bukan hanya sekedar diplomasi biasa, guys. Jadi ternyata ada ambisi politik, strategi internasional, dan permainan pengaruh global di baliknya. Netanyahu kini sedang mencoba menunjukkan bahwa dirinya mampu membuka pintu-pintu baru
dengan dunia muslim, bahkan ke negara sebesar Indonesia. Nah, pertanyaannya kini, apakah Indonesia akan membuka jalur diplomatik dengan Israel atau justru mempertahankan sikap tegas terhadap penjajahan Palestina? Itulah pertanyaan besar yang kini mulai menggema di dunia internasional, guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih.